Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman dari Unsud ini dan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang saya banggakan. Berbahagia hari ini bisa hadir Rumah Pintar Pemilu dalam edisi kelas pemilu edisi yang ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang kampanye. Kampanye baik itu dalam pileg pilpres, kemudian di pilkada. Baik teman-teman, untuk kampanye kita persempit lagi dulu dengan pilkada yang kemarin ya. Pilkada 2020 yang kemarin kita selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Itu banyak hal yang memang patut menjadi satu sejarah ya, di mana pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi lainnya, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan apa sih sebenarnya kampanye itu? Kampanye itu mencari dukungan dan massa. Untuk mempromosikan diri. Untuk mempromosikan diri, mencari Dukungan dan dukungan. massa. Gitu. Ya, pada prinsipnya itu. Jadi kampanye adalah penyampaian visi misi program pasangan calon dalam rangka merebut hati pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Berbicara pasangan, ini kan bisa pilpres, bisa pilkada. Karena kampanye itu sebenarnya bisa dilakukan untuk pileg, pilpres, dan pilkada. Prinsipnya seperti itu. Jadi di sini kampanye adalah mengutamakan penyampaian visi misi program kerjanya, bukan yang lain seperti misalkan money politik dan lain-lain. Dalam pilkada itu ada PKPU yang mengatur tentang kampanye, yaitu PKPU 4 2017, di mana di dalam kampanye itu pasangan calon atau gabungan parpol yang mengusung itu bisa membentuk yang namanya tim kampanye. Nah, tim kampanye itu bisa terdiri dari orang per seorang, individu artinya, yang ditunjuk oleh pasangan calon atau gabungan parpol, atau juga suatu lembaga yang di dalamnya tim kampanye itu nanti bertugas untuk memanage semua kampanye yang ada dan dilakukan. Namun tim kampanye itu wajib untuk dilaporkan kepada KPU, di mana laporan itu nanti tembusannya adalah ke Bawaslu, Polres, dan arsip untuk pasangan calon itu sendiri. Jadi di dalam pelaksanaan kegiatan kampanye juga tim kampanye juga bisa menunjuk organisasi pelaksana kampanye. Ini bisa terdiri dari misalkan organisasi sayap. Kalau di parpol itu kan ada organisasi sayap. Di sebuah partai A ada organisasi sayap, mungkin buruh tani,
kemudian wanita, pemuda, dan lain-lain. Ini organisasi sayapnya bisa ditunjuk. Nah, mereka lah yang nanti akan mengurusi jalannya kampanye, ngurus perizinan, ngurus tempat, pelaksanaan, perlengkapan segala satunya. Nah, kemudian metode kampanye itu bisa dilakukan dengan tatap muka terbatas atau dengan rapat umum. Rapat umum berarti melibatkan banyak pihak, baik itu pendukung maupun yang lain, ada hiburan dan sebagainya yang hingar-bingar itu meriah biasanya. Ini adalah rapat umum di luar gedung ataupun di dalam gedung. Kapasitasnya biasanya kalau dalam keadaan normal itu ribuan ya. Nah, kemudian ada bazar, pawai budaya, dan seterusnya, itu metodenya. Itu dalam keadaan normal tanpa pandemi COVID-19. Namun di dalam pandemi COVID-19 itu KPU menerbitkan peraturan KPU, ada PKPU 10 2020, ada PKPU 11 2020, di mana apa yang sebutkan tadi, misalkan ada rapat umum, ada bazar, kemudian ada pawai budaya, itu sudah tidak ada lagi di dalam PKPU 11, dihapus. Karena apa? Dalam masa pandemi COVID-19. Itu juga mengatur di sana bahwa kapasitas ruangan itu maksimal 50%. Misalkan ruangan ini 100 ya, kapasitasnya berarti 50%. 50 orang dengan mempertimbangkan jaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk. Nah, ini menjadi salah satu objek pengawasan di mana Bawaslu melakukan itu. Prokes, protokol kesehatannya. Kita juga memantau, karena kita diberikan kewenangan untuk memantau pelaksanaan kampanye, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dan di PKPU 11 juga di sana disarankan bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan dengan cara daring. Kemarin ada pasangan calon yang juga bisa melakukan itu. Daring itu bisa melalui di rumah masing-masing atau dikumpulkan di suatu tempat dengan protokol kesehatan. Saya kira ini menjadi satu catatan khusus dan menjadi sejarah di mana hanya di 2020 di pilkada di mana pandemi COVID-19 memaksa seluruh baik itu penyelenggara maupun peserta untuk melakukan kegiatan-kegiatan melalui daring dengan prokes. Ini berbicara dengan kampanye ya. Nah, itu adalah metodenya. Sekarang materinya apa? Materinya adalah bagaimana mengedepankan Undang-Undang 45, Pancasila, NKRI, tidak menyinggung masalah SARA, kampanye hitam dan seterusnya. Itu adalah materinya, di mana seluruh pasangan calon untuk menghargai itu. Jadi manakala ada pasangan calon yang melanggar aturan-aturan seperti itu nanti akan ditindak maupun dikenai sanksi. Nah, karenanya ada pengawasan di sana, baik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun
KPU dan jajarannya. Kita KPU, kebetulan saya divisinya adalah divisi kampanye, maka saya seringkali untuk melakukan monitoring di lapangan. Bisa juga kita breakdown, kita wakilkan kepada penyelenggara di tingkat bawah, baik itu PPK maupun TPS. Ini penting karena kita jadi tahu ketika ada permasalahan, jangan sampai gagap Bawaslu ngomong begini, ada begini-begini, kita nggak tahu. Jadi kita punya bukti dukung. Maka dari itu kami mewajibkan untuk setiap kegiatan monitoring kampanye itu dicatat materinya, siapa yang menjadi narasumber di sana, yang hadir itu siapa audiennya, kemudian tempatnya prokes enggak, materinya apa, ada masalah enggak, kemudian tidak lupa difoto. Itu sebagai dokumen kita manakala ada satu permasalahan di lapangan. Kemudian terkait dengan alat peraga. Alat peraganya apa sih sebenarnya? Alat peraga kampanye itu di dalam PKPU 4 2017, PKPU 11 juga prinsipnya di sana sudah ditetapkan. Alat peraga kampanye bisa berupa baliho, ada spanduk dan lain-lain. Nah, untuk alat peraga kampanye, ini ada spanduk yang ukurannya adalah 280, ukurannya 1x6, berwarna, satu muka. Contohnya ini seperti ini untuk yang alat peraga kampanye. Kemudian ada pula brosur ya. Ini sudah menyangkut bahan kampanye. Bendera termasuk? Bendera juga termasuk. Kemudian brosur, leaflet, poster, ini adalah bahan kampanye. Sedangkan alat peraga kampanye tadi bisa spanduk, bisa bendera, bisa billboard, itu termasuknya. Umbul-umbul, baliho, ya itu termasuk bahan. Stiker itu bahan. Jadi yang menempel itu bahan. Nah, KPU di dalam fasilitasi alat peraga kampanye itu maksimal adalah 100% ya. 100% dari jumlah penduduk itu maksimal. Tetapi kalau pendanaannya tidak cukup, itu kan disesuaikan. Namun kita harus berkoordinasi pula dengan namanya tim kampanye. Tim kampanye itu juga biasanya kan ada petugas kampanye, ada penghubung, biasanya LO ya atau penghubung. Penghubung inilah yang sering kita komunikasikan. Kita mau ngadain fasilitasi APK nih, tapi dananya hanya sekian. Jadi kita mampunya membuat sekian eksemplar misalnya. Itu melalui berita acara. Jadi tidak semena-mena kita KPU mampu segini, tapi kita juga melalui rapat koordinasi, kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak, sehingga kemudian hari tidak akan timbul permasalahan. Juga ada debat, ya, debat pasangan calon yang kemarin kita laksanakan di
ruangan ini kita bekerja sama dengan salah satu televisi swasta yang ada di Karsidenan Banyumas. Mungkin adik-adik bisa lihat di YouTube-nya. Kemudian bagaimana materinya, posisinya itu juga sudah disepakati dengan para pihak. Jadi kita cari yang namanya panelis. Panelis itu diambil dari akademisi pakar di bidangnya. Kemarin kita dari UGM, Undip, IAIN dan dari UMP kita ambil sebagai panelis yang akan menyusun soal. Jadi soal itu kita tidak tahu menahu KPU. Bahkan soal itu diberikan kepada moderator saat akan dibacakan. Jadi menyentuh pun kita tidak. Itu tujuannya apa? Agar tidak ada satu resistensi yang bermasalah dengan kita, dengan KPU. Kemudian posisi panggung, posisi pasangan calon itu juga kita komunikasikan. Ini mau seperti ini, di sini bagaimana, di sini bagaimana. Itu dituangkan dalam berita acara. Sehingga bagaimana KPU menjembatani, memfasilitasi itu sangat-sangat transparan di dalam kita melayani, memfasilitasi pasangan calon. Debat di sana materinya apa? Materinya adalah tadi saya sampaikan, termasuk visi, misi, program kerja. Kemudian karena ini dalam masa pandemi COVID-19, bagaimana kiatnya untuk menangani COVID-19? Itu disampaikan, program kerjanya di kupas tuntas di situ. Pasangan satu, pasangan calon satu, pasangan calon nomor 2. Dengan moderator yang juga dari akademisi. Kemarin kita dari UGM, Bu Afriani, Bu Afriani kalau nggak salah, mohon maaf saya lupa. Dan aturannya moderator itu tidak bisa memberikan pandangan, tidak bisa menyanggah dan memberikan persepsi. Jadi hanya membacakan soal, kemudian memberikan kesempatan, mengatur waktu, itu saja. Jadi independensi KPU dan semua yang terlibat dalam debat pun itu memang sangat-sangat kita utamakan. Itu saya kira untuk materi tentang kampanye. Nanti teman-teman bisa baca juga ya. Ini ada materi saya, tapi kalau saya bacakan detail itu banyak sekali. Ya, ada larangan kampanye juga ya. Mohon maaf ini saya tambahin. Larangan kampanye. Larangan kampanye itu seperti apa? Semisal larangan kampanye tidak boleh di fasilitas umum, gedung fasilitas umum, misalkan gedung pemerintah. Kemudian fasilitas sosial. Fasilitas sosial yang dimaksud di sini adalah misalkan milik yayasan, sekolah swasta milik yayasan dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh di tempat ibadah. Memasang APK seperti itu. Misalkan ada APK yang dipasang di fasilitas umum, di gedung milik pemerintah, kemudian ditempel di misalkan tiang listrik, tiang telepon, itu tidak boleh. Ini larang-larang. Apalagi dipaku di pohon-pohon di tepi jalan. Ini juga tidak boleh. Ini penting untuk dipahami oleh semua pihak agar ke depan bahwa kampanye itu bisa terlaksana dengan baik manakala aturan ditegakkan dan dipatuhi oleh semua pasangan calon.
secara global untuk kampanye, baik itu pilek-pilpres seperti itu. Fasilitasi tadi sudah saya singgung bahwa fasilitasi dalam bentuk APK, tetapi juga dalam bentuk iklan layanan masyarakat, seperti iklan di radio, di televisi, media cetak, itu kita fasilitasi dengan durasi tertentu. Dan sudah barang tentu ada kode etik di sana, tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. Itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Mau nanya Pak? Ya. Kan tadi kan Bapak bilang kalau misalkan kayak money politik itu kan di mentoring gitu kan. Nah, mentoring itu sampai hari H pemilihan atau enggak? Soalnya kan kita sering dengar kayak serangan fajar yang kayak pas pemilihan itu paginya kita dikasih uang gitu loh. Kayak gitu. Aku pernah dengar soalnya kayak gitu. Apakah dari mentoring ini sampai hari H sampai pemilihan atau enggak sih? Karena memang masih banyak banget gitu. Kalau monitoring itu dilakukan oleh kita KPU ya dalam masa kampanye. Ya, masa kampanye itu kan ada masa tenang juga kan. Masa tenang adalah H-3 dari hari H. Nah, kalau masalah money politik itu domain ada di Bawaslu ya dan jajarannya. Mereka itu intent melakukan pengawasan itu, dan ada pula yang ditindak, ada pula yang belum bisa ditindak karena memang tidak cukup bukti. Jadi pengawasan itu ada di Bawaslu sampai dengan hari H. Itu. Begitu? Mungkin dari Bapak ada maksudnya kayak gimana sih kedepannya biar money politik ini tuh berkurang, karena makin kesini kan makin banyak kayak gitu. Kalau sedengar aku kayak gitu, soalnya aku juga pernah waktu pas pertama kali nyoblos kalau nggak salah itu bener-bener yang kayak pagi-pagi tiba-tiba dia ngetok di rumah mau dikasih duit gitu, kayak tapi milih ini ya. Terima gitu. Enggak, karena aku masih kayak apaan, bingung gitu, soalnya nggak ada ibu bapak juga, takutnya apa-apa kan gitu, jadi aku nggak tahu apa-apa. Jadi demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, manakala demokrasi itu dinodai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi seperti money politik dan sebagainya, itu sangat merugikan. Bagaimanapun juga, ketika mereka itu melakukan money politik, itu pasti ada harga yang harus dibayar pada saat menjabat, baik itu legislatif, pilkada dan seterusnya. Karena kos mereka itu terlalu banyak. Nah, bagaimana kos itu tidak terlalu banyak untuk kedepannya, menurut saya adalah bagaimana partai politik memberikan pendidikan politik yang secara berkelanjutan, tidak hanya instan. Ini kan instan. Aku kibarkan bendera, aku mau nyalon ini, kemudian aku berikan imbalan. Ini instan. Tetapi kalau pendidikan politik dilakukan dengan intens, saya kira antara masyarakat dan calon itu benar-benar sudah menyadari lah, harus memilih berdasarkan pilihan kita masing-masing, bukan terpengaruh karena imbalan atau sesuatu. Ini mahal sebenarnya. Cobalah mereka itu misalkan 5 tahun menjabat, taruh kata 100.000 lah ya, 100.000 dibagi 5 tahun berapa sih? Nggak ada. Ada Rp1 enggak? Ada. Hah? Seharinya 1.000-an lebih. Nah, dibagi 5 tahun kan 365 hari kali 5
Nah, terus dibagi itu kan sedikit sekali. Nah, maka dari itu jangan gedekanlah kredibilitas kita, hak suara kita untuk sesuatu yang instan seperti itu. Ada yang lain? Tadi terkait fasilitasi itu kan dari KPU ya Pak? Iya betul. Itu anggarannya dari pasangan calon, partai atau dari mana? Ya, namanya fasilitasi kampanye, berarti itu dari KPU yang sumber dananya adalah kalau pilkada berarti dari APBD seperti kemarin ya pemilihan bupati, berarti dari APBD Kabupaten Purbalingga. Nah, kalau pileg pilpres berarti dari APBN anggarannya. Ya. Terus kan aku itu sudah terjawab. Terus ini pertanyaan lain. Kadang kan saya juga lihat di jalan-jalan tuh banyak pamflet atau bendera gitu ya. Itu tuh ada batas maksimal nggak Pak? Kayak jangan sampai menghalangi pemandangan atau gimana gitu. Ada peraturannya nggak? Ada peraturan bupati yang kalau peraturan bupati itu salah satunya yang tadi saya sebutkan, tidak boleh memasang alat peraga kampanye di trotoar, fasilitas umum kan trotoar, ditempel di tiang listrik, tiang telepon, di paku, melintang jalan, kemudian di jembatan, di kantor-kantor, itu tidak boleh. Tapi itu ada batas maksimal, misal berapa bendera hanya boleh dipasang gitu? Enggak sih, enggak. Tapi kalau kejadian itu terjadi, itu nanti domain di Bawaslu yang akan melakukan pengawasan. Kemudian Bawaslu bisa bersurat kepada Satpol PP dalam hal ini, karena ketertiban umum adalah domainnya di Satpol PP, sehingga Satpol PP lah yang akan menertibkan APK yang tidak sesuai itu. Soalnya saya lihat di Purbalingga ramai banget itu yang merah. Ya. Kalau misalkan batasan waktunya gitu Pak, soalnya kan biasanya habis, Iya. udah selesai pemilihan, udah selesai jauh gitu, masih banyak benderanya. Masih dipasang gitu. Ya. Jadi kampanye itu akan dihentikan ketika masuk masa tenang, yaitu pada H-3. Nah, biasanya malam-malam H-3 itu kita bersama-sama Bawaslu dan Satpol PP itu yang menertibkan. Satpol PP yang menertibkan, kita hanya monitoring saja. Itu aturannya seperti itu. Kalaupun masih ada tersisa, sebenarnya penertiban itu adalah tanggung jawab dari parpol dan pasangan calon itu sendiri sebenarnya. Namun seringkali pasangan calon maupun parpol pengusung itu tidak mengindahkan itu. Maka dari itu kita memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menertibkan. Kemarin kita juga langsung ikut di dalam penertiban itu malam-malam, jadi semuanya bersih secara berjenjang. Kalau di tingkat kabupaten berarti Satpol kabupaten, di kecamatan ada yang di kecamatan itu bergerak dengan penyelenggara yang di tingkat kecamatan ke desa-desa. Kalaupun masih ada ya tidak dipungkiri lah, mungkin masih ada. Itu biasanya masyarakat langsung memberikan informasi kepada Bawaslu, KPU di mana, nanti langsung ditertibkan. Tapi nggak ada sanksi ya Pak? Misalnya kalau misal nggak sampai tertib, benar-benar tertib gitu. Sebenarnya sanksi itu ada, seperti misalkan teguran itu bisa melalui surat maupun lesan. Dan sebelum
masuki masa tenang, kita sebenarnya sudah bersurat juga kepada pasangan calon maupun parpol pengusung untuk ditertibkan. Dan radius 200 meter juga dari TPS itu harus bersih. Biasanya ini juga di TPS-TPS Linmas bekerja sama dengan penyelenggara dalam ini pengawas tingkat desa, Panwas desa maupun dengan pengawas TPS itu bekerja sama untuk menertibkan. Ada yang lain? Cukup? Cukup? Baik, kalau sudah dianggap cukup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kelas pemilu hari ini bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.